Hadirin dimohon duduk tegak dengan sikap sempurna. Sahabat KSPSTK, pertama-tama izinkan saya Pak dahulu yang terhormat Direktur Kepala Sekolah dan Tenaga Kependidikan Dr. Iwan Junaidi MPD, yang kami hormati Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan BSKAP Kemdikdasmen Profesor Dr. Tony Toharudin SSI FSC, yang kami hormati PLT Kepala Pusat Asesmen Pendidikan Dr. Rahmawati STMID, Ketua Asosiasi Kepala Sekolah Indonesia, Dr. Asep Tapip, Ketua Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia, Bapak Dr. Agus Sukoco, seluruh Kepala Sekolah Indonesia luar negeri, seluruh Kepala Satuan Pendidikan Kerjasama, serta seluruh peserta webinar yang kami banggakan, selamat datang pada webinar ini. Acara selanjutnya, laporan yang akan disampaikan oleh Direktur Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan Kemdikdasmen, Bapak Dr. Iwan Junaidi. Kepada Bapak Direktur KSPSTK, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan, Prof. Tony Toharudin. Yang sama-sama kita hormati Ibu kita, Ibu Dr. Rahmawati MID, Kepala Pusat Asesmen Pendidikan. Sudah kepala ya? Masih PLT, Bu? Oh, ini. Kemudian hadir di ini panitianya Pak Kasubdit kita, Pak Dr. Yaya Sutar ya. Kawan-kawan di SPS ini sudah Mbak Karima, dan nanti Mbak Walma, dan kawan-kawan semua yang hadir ini. Prof. Tony, kami di Direktur KSPSTK itu ada layanan setiap hari untuk melayani masyarakat setiap Senin sampai Kamis pagi jam 8 itu. Hari ini juga termasuk layanan untuk Bapak Ibu Kepala Sekolah dan Pengawas Indonesia, sehingga kami juga bersama bermitra dengan Asosiasi Kepala Sekolah Indonesia yang ketuanya Pak Asep, selamat siang Pak Asep. Kemudian Asosiasi Pengawas seluruh Indonesia ada Pak Agus Sukoco, ini juga kami bermitra. Dan sudah barang tentu Bapak Ibu Kepala Sekolah hebat di Indonesia dan Bapak Ibu Pengawas hebat di Indonesia yang hadir baik melalui Zoom maupun YouTube. Jadi Pak Kaban, Pak Prof. Tony ini selain Zoom juga di YouTube. Saya berharap nanti bisa diskusi, Bu, yang memandu Mbak Walma ya, moderator bisa memandu kalau diskusi ini bisa berjalan dengan baik, dilayani.
Yang pertama, saya sebagai Direktur KSPSTK mengucapkan terima kasih pada Pak Kaban dan juga Ibu Kepala Pusat Asesmen. Ini juga bagian dari kami, layanan kami kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah dan Pengawas Indonesia. Karena kami meyakini bahwa kepala sekolah ini ujung tombak di satuan pendidikan. Jadi kebijakan-kebijakan Pak Menteri, baik pembelajaran mendalam, coding, KA, kemudian termasuk hari ini terkait dengan TKA, ini ujung tombaknya adalah di kepala sekolah. Hari ini saya juga dapat WA, nih Pak Kaban, kalau WA itu apa namanya, perorangan pun bisa. Nah, tanya ke saya tadi, bagaimana cara mendaftar TKA untuk anak kami? Orang tua aja bisa lihat saya itu TKA ini. Nah, ini juga kepala sekolah saya yakin sebagian juga sudah memahami, tapi sebagian mungkin juga belum memahami. Tapi itu kewajiban kami untuk memberikan sosialisasi melalui kepala badan dan Ibu Rahmawati yang menangani TKA ini. Sehingga nanti saya berharap Bapak Ibu Kepala Sekolah sekarang tugasnya adalah bukan untuk mengkanter TKA. Jadi tugasnya adalah sekarang bagaimana TKA ini sebagai kebutuhan murid-murid kita yang kita harus layani. Jadi TKA ini untuk murid Bapak Ibu di sekolah. Jadi Pak Ibu Kepala Sekolah tidak perlu mengcounter, apalagi wah ini apalagi, kebijakan apalagi, merepotkan lagi dan sebagainya. Tapi ini adalah murid-murid. Jadi kalau Bapak Ibu Kepala Sekolah tidak suka, tapi ini kewajiban dari kita untuk anak-anak kita dalam menggapai masa depan, baik di level SD, SMP maupun SMA. Karena itu nanti silahkan bertanya setelah Ibu Dr. Rahmawati ini menjelaskan agar jelas, jangan sampai Bapak Ibu sebagai kepala sekolah nanti mendapatkan apa istilahnya pertanyaan dari orang tua mengapa kepala sekolah tidak melayani. Nah, beberapa tahun yang lalu pernah terjadi di kota saya di Semarang itu, siswa SMA paling favorit di kota Semarang tidak bisa terdaftar pada jalur prestasi di perguruan tinggi karena datanya tidak terkoneksi. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi ya kepala sekolahnya disakit. Itu Bu Rahmawati. Akhirnya sakit. Mengapa? Tekanan mental, tekanan batin. Nah, karena itu Bapak Ibu Kepala Sekolah, saya mohon kerjasamanya. Jangan sampai kami juga ditegur oleh pimpinan, ya, kepala sekolah kok nggak ngerti TKA. Saya juga ditegur, kepala sekolah kok tidak ngerti 7 kebiasaan harus hebat. Ada kepala sekolah ditanya, sudah menerapkan 7 kebiasaan hebat? Yang mana ya? Wah, itu yang kena Direktur KSPSTK. Juga ada kepala sekolah yang Pak Menteri menjelaskan program begini, ada yang protes, kamu sudah menyiapkan dari dulu sekian, sekarang berubah lagi. Tidak boleh terjadi. Kepala sekolah adalah ujung tombak, sebagai kebijakan kementerian, goalnya di kepala sekolah. Termasuk TKA ini. Ujung adalah murid-murid di sekolah, tanggung jawab kita bersama. Karena itu, terima kasih kehadirannya siang hari ini dalam rangka mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Karena itu nanti saya mohon arahan Pak Kepala Badan, Prof. Tony Toharudin, dan juga Bu Dr. Rahmawati untuk menyampaikan ini. Ya. Kalau nanti tidak jelas kita buka lagi Pak Dr. Yaya. Jadi nanti tulis saja Bapak Ibu, nanti minta penjelasan lagi, nanti kita buka lagi. Bu Dr. Rahmawati juga tidak bisa menolak nanti untuk menjadi narasumber lagi pada kegiatan ini. Saya kira itu, sekali lagi terima kasih Pak Kaban. Nanti saya mohon arahnya untuk Bapak Ibu Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah dan juga membuka secara resmi kegiatan pada hari ini. Saya terima kasih pada semua yang hadir, panitia yang sudah menyiapkan,
Ini sudah ternyata uji coba juga nih Pak Tony. Uji coba menggunakan aplikasi ini sudah diuji cobakan. Jadi untuk menyiapkan ini sudah 3 kali kita rapat untuk menyiapkan ini semua. Karena itu mudah-mudahan kegiatan hari ini bisa lancar. Yang terakhir, nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Direktur KSPSTK. Berikutnya Bapak Ibu, mari kita simak bersama pembukaan dan arahan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Profesor Dr. Tony Toharudin SSI MSc. Kepada Bapak Kepala BSKAP kami persilahkan. Terima kasih Mbak Karima. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Mas Iwan, Direktur Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Tenaga Pendidik, Direktur Jenderal GTK. Yang saya hormati rekan kami Ibu Dr. Rahmawati sebagai PLT Kepala Pusat Asesmen Pendidikan, dan juga yang saya hormati Ketua Asosiasi Kepala Sekolah Indonesia, Bapak Dr. Asep Tapipiani MPD, serta jajaran atau yang mewakili. Yang saya hormati teman baik saya juga, Bapak Dr. Agus Sukoco, Ketua Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia, serta jajaran atau yang mewakili, dan juga Kasubdit tadi ya, Kang Yaya Sutaria yang sudah hadir juga, dan seluruh kepala sekolah, pengawas sekolah, dan seluruh undangan yang hadir pada siang hari ini. Alhamdulillah kita bersyukur karena pada siang hari ini kita masih diberi kesehatan untuk mengikuti acara sosialisasi tes kemampuan akademik yang tentunya Bapak Ibu sudah mengetahui mulai tahun ini akan dilaksanakan di tingkat satuan sekolah menengah atas, madrasah aliyah, kemudian juga SMK, dan juga MAK atau yang sederajat. Atas nama BSKAP, Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan, saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya khususnya kepada Mas Iwan dan kawan-kawan yang telah memfasilitasi kegiatan ini, dan juga Bapak Ibu Kepala Sekolah serta seluruh pengawas yang hadir pada siang hari ini. Kehadiran kita semua pada Zoom siang hari ini adalah wujud nyata komitmen kita di dalam mendukung program-program Pak Menteri, terutama dikaitkan dengan transformasi pendidikan di tanah air kita. Seperti kita ketahui, Bapak Ibu sekalian, tadi sudah disampaikan juga di dalam prolog bahwa tes kemampuan akademik ini adalah instrumen yang dirancang oleh pemerintah untuk mengukur kompetensi mendasar dari murid yang tentunya secara objektif dan adil. Ya. Di samping itu juga bisa memberikan gambaran kesiapan akademik
serta kemampuan bernalar, memahami, dan juga saya kira harus ada daya juang yang tinggi dari para murid kita di seluruh Indonesia. Dan di samping itu juga tentunya menjadi kelengkapan tertentu selain ujian sekolah yang akan diimplementasikan di setiap sekolah. Dan yang paling penting juga Bapak Ibu sekalian, budaya mutu kita harus terbangun. Ya, budaya mutu di setiap satuan pendidikan maupun pemerintah daerah itu harus terbangun, dan nantinya hasil daripada TK ini bisa dijadikan sebagai dasar kebijakan untuk perbaikan kualitas dari sisi guru, dari sisi siswa. Pada jam ini, pada saat ini, pendaftar yang sudah ada di sistem sudah melebihi 2.100.000, dan yang calon pendaftar sudah mendekati mungkin jumlah total keseluruhan dari siswa kelas 12, sekitar 3,8 juta. Dan mudah-mudahan dalam waktu sekitar 2 minggu lagi kali ya, kurang lebih, nanti pesertanya akan terus bertambah hingga nanti kita mempersiapkan dari sisi pelaksanaan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tentunya para kepala sekolah kemarin mengikuti launching MRPTNI untuk seleksi nasional di tahun 2026. Di antaranya seleksi nasional berbasis prestasi, SNBP. Selain juga ada SNBT. Di dalam SNBP kemarin disampaikan oleh Ketua Umum Prof. Wolok dari Universitas Gorontalo menyampaikan bahwa di dalam ketentuan umum SNBP bahwa siswa yang mengikuti jalur SNBP harus mempunyai nilai TKA. Sudah bisa dipastikan bahwa siswa-siswa atau murid-murid yang akan mengikuti SNBP itu wajib mengikuti TKA karena memang sebagai syarat di dalam ketentuan umum itu. Jadi harus wajib menyertakan hasil TKA sebagai salah satu persyaratan untuk SNBP. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, bahwa TKA akan berfungsi nanti sebagai validator dari nilai rapor. Dan kita ada di dalam seleksi SNBP itu ada nilai rapor dan juga ada nilai-nilai prestasi lain yang dijadikan sebagai supporting daripada murid ini untuk mengikuti SNBP. Sehingga nanti ada alat validasi yang disebut sebagai TKA, tes kemampuan akademik. Jadi dengan adanya tes kemampuan akademik, nilai rapor nanti itu bisa lebih terjamin integritasnya. Karena hasil TKA akan berkorelasi dengan capaian murid secara individu. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tentunya ini adalah bentuk kolaborasi yang sangat kuat antara TKA dan proses seleksi pendidikan tinggi. Jadi TKA tidak hanya bermanfaat bagi tadi yang saya sampaikan, mapping atau pemetaan mutu pendidikan di tingkat sekolah, tetapi juga menjadi instrumen yang sangat penting di dalam memastikan seleksi masuk perguruan tinggi
yang lebih transparan, lebih kredibel, dan lebih adil. Begitu juga nanti untuk TKA tingkat satuan pendidikan SDMI, SMP, MTS atau yang sederajat. Itu juga sama akan diikuti oleh perubahan regulasi di dalam sistem penerimaan murid baru. Mungkin di tahun kemarin karena belum terimplementasikan TKA, nanti di dalam regulasi SPMB yang baru itu akan ada pasal terkait dengan pemanfaatan TKA untuk masuk ke jenjang pendidikan lebih lanjut sebagai jalur prestasi juga. Nah, Bapak Ibu sekalian, dengan demikian maka peran dari Bapak Ibu sebagai pengawas maupun kepala sekolah, dari dulu saya pro pengawas karena pengawas menjadi salah satu instrumen yang sangat penting di daerah untuk membantu sekolah kita di dalam peningkatan kualitas pendidikan. Jadi para pengawas ini sebagai ujung tombak di dalam peningkatan kualitas, ya. Jadi champion dari anggotanya Mas Agus ini harus menjadi satu alat di dalam rangka untuk mempercepat kualitas pendidikan, baik dari sisi gurunya, kepala sekolahnya, maupun dari sisi satuan pendidikan itu sendiri. Nah, peran Bapak Ibu sebagai kepala sekolah dan juga pengawas bisa memastikan bahwa TKA ini dipahami oleh murid, bukan sebagai beban, tetapi sebagai sebuah kesempatan mengenali potensi dirinya dan bisa mempersiapkan masa depannya. Dan yang berikutnya adalah mendukung guru di dalam memberikan arahan, motivasi, dan juga strategi belajar yang tentunya yang sehat kepada murid-muridnya. Di samping itu juga bisa menyampaikan, kepala sekolah maupun pengawas bisa menyampaikan informasi yang benar kepada orang tua dan masyarakat agar tidak ada kesalahpahaman mengenai tujuan dari tes kemampuan akademik. Melalui pertemuan ini, saya kira kita semua diharapkan tidak hanya memahami manfaat dan mekanisme TKA, nanti dia akan disampaikan lebih detail lagi oleh Mbak Wati, dan mudah-mudahan kita bisa juga cepat menyebarkan informasi ke satuan pendidikan yang belum mendaftar, dan juga kalau ada jaringan terhadap komite sekolah sebagai perwakilan orang tua, itu juga akan sangat membantu kita di dalam memberikan pendampingan dan juga motivasi kepada murid-murid yang ada di sekolah untuk berpartisipasi dalam TKA ini dengan penuh tentunya percaya diri. Sebagai penutup, mari kita jadikan tes kemampuan akademik ini, program prioritas Pak Menteri, sebagai ikhtiar kita bersama di dalam menghadirkan pendidikan yang lebih berkualitas untuk semua anak-anak Indonesia, ya, baik di kota, di desa maupun di daerah-daerah terpencil. Semoga kegiatan siang hari ini bisa memberikan manfaat yang sangat berarti buat para kepala sekolah, para pengawas, sehingga sekolah, kemudian orang tua, dan murid bisa mengambil keputusan untuk mengikuti tes kemampuan akademik, khususnya pada tahun ini untuk kelas 12. Saya kira itu, Mas Iwan, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan apa yang kita peroleh pada hari ini mendapatkan manfaat
dan menjadi amal baik apabila nanti hasil sosialisasi ini disampaikan kepada para murid, para orang tua. Demikian, terima kasih. Nasrul minallah wa fadlun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala BSKP atas arahannya. Sahabat KSPSTK, saatnya kita bersama menyimak materi sosialisasi TKA bagi kepala sekolah dan pengawas sekolah oleh Ibu Dr. PLT Kepala Pusat Asesmen Pendidikan, Ibu Dr. Rahmawati, STMID, dan akan dibersamai oleh moderator Mbak Walmah Ni'matur Rohmah. Silakan Mbak Alma. Baik, terima kasih kepada Mbak Karima selaku MC yang sudah mengawali acara kita dengan sangat baik. Sekarang saatnya kita masuk ke sesi inti, yaitu diskusi bersama narasumber. Perkenalkan, saya Walmah Ni'matur Rohmah yang akan menemani Bapak Ibu semua selama jalannya webinar untuk sesi diskusi dan tanya jawab dengan narasumber nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, kita semua tentu sepakat bahwa penilaian hasil belajar itu sangat penting. Tantangan yang kita hadapi adalah bagaimana memastikan penilaian itu adil, objektif, dan bisa dibandingkan secara nasional selaras dengan yang tadi disampaikan oleh Bapak Kepala BSKP pada pembukaannya. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, tes kemampuan akademik lahir bukan untuk menggantikan penilaian sekolah, melainkan melengkapinya, agar hasil belajar murid bisa diukur dengan lebih terstandar. TKA bisa menjadi sumber data yang kuat untuk pemetaan mutu pendidikan, perbaikan pembelajaran, sampai seleksi ke jenjang pendidikan selanjutnya. Dan hari ini, kita beruntung sekali karena ditemani oleh narasumber yang langsung dari asalnya, langsung dari Pusat Penilaian Pendidikan, yaitu Ibu Dr. Rahmawati MED, selaku PLT Kepala Pusat Asesmen Pendidikan. Beliau akan mengajak kita memahami lebih dalam dan lebih detail terkait tes kemampuan akademik sebagai refleksi hasil belajar yang objektif. Narasumber kita kali ini adalah orang yang sangat paham betul seluk-beluk TKA. Jadi kita akan dapat insight yang lengkap terkait TKA ini. Baik, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sebelumnya akan saya bacakan CV beliau. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, Ibu Dr. Rahmawati ini merupakan PLT dari Pusat Asesmen Pendidikan, sebelumnya adalah Kepala Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan BSKP di Kemendikdasmen. Beliau lahir di Serang 23 Agustus 1979 dengan korespondensi untuk surat elektronik di rahmawati@kemdikbud.go.id. Beliau menamatkan S1 di Teknik Elektro Universitas Gadjah Mada, kemudian melanjutkannya di Research and Evaluation Method di University of Massachusetts, kemudian jenjang doktoralnya di Universitas Negeri Yogyakarta, jurusan Penelitian dan Evaluasi Pendidikan. Pengalaman beliau sebagai koordinator studi aksi, yaitu Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia, kemudian koordinator studi TIMSS, Trend in International Mathematics and Science Study atau TIMSS, kemudian koordinator studi PISA, Program for International Student Assessment, dan kepala bidang analisis dan pemanfaatan hasil belajar dari Pusmenjar. Baik, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sapa Ibu Dr. Rahmawati. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Bu Alma. Sehat, Ibu? Alhamdulillah sehat. Terima kasih. Alhamdulillah. Semoga sehat untuk semua. Amin. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita dengarkan paparan dari Ibu Dr. Rahmawati ini. Silahkan, Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat, salam semangat, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Yang saya hormati
Kepala Badan Standar Kurikulum Asesmen Pendidikan, Prof. Tony Toharudin, Bapak Direktur Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Tenaga Kependidikan, Bapak Iwan, Bapak Kasubdit PKPP, Bapak Yaya Sutarya, kemudian Ketua Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia, Pak Agus Sukoco, dan Ketua Asosiasi Kepala Sekolah Indonesia, Bapak Asep Tapip, Bapak Ibu Panitia, dan tentu saja yang kami hormati dan kami banggakan, semua peserta webinar sosialisasi TKA bagi kepala sekolah dan pengawas sekolah. Senang sekali berada di sini bersama-sama dengan Bapak Ibu semua. Dan saya ingin sharing, berdiskusi Bapak Ibu mengenai tes kemampuan akademik, bukan sebagai suatu program dari pemerintah, tetapi sebagai alat untuk refleksi hasil belajar lebih objektif. Saya izin share screen Bapak Ibu. Semoga sudah terlihat ya. Nah, mungkin dimulai dari ini Bapak Ibu. Jadi yang namanya belajar siklus. Jadi kita pertama ingin mengetahui kita ingin belajar apa gitu ya. Jadi kita punya tujuan yang mau kita ini apa. Kalau dengan belajar ini kita bisa apa? Kita menjadi apa? Yang sebelumnya kita tidak tahu, apa yang kemudian kita tahu, kita menjadi bisa. Seperti itu. Dan ini seringkali kalau dalam struktur di pendidikan nasional kita menyebutnya sebagai written curriculum. Kemudian dari apa yang kita inginkan kita kuasai, kompetensi apa yang nanti kita miliki, profil bagaimana nanti dari kita selesai belajar, itu kita upayakan. Upayakannya itu melalui pembelajaran, melalui modulnya, melalui bukunya, melalui guru-guru, melalui Bapak Ibu semua, baik sebagai kepala sekolah maupun pengawas sekolah, untuk memastikan bahwa upaya-upaya ini memang dalam rangka atau sesuai dengan apa yang kita cita-citakan, apa yang kita inginkan. Nah, ketika kita sudah melakukan semua upaya ini, dan kita tahu kita ingin apa, maka selanjutnya pertanyaannya adalah, apakah upaya kita ini akhirnya mengantar kita untuk bisa mencapai cita-cita kita, bisa meraih apa yang kita inginkan? Itulah fungsi dari assessment. Itulah fungsi dari tes, itulah fungsi dari penilaian. Jadi kita ingin tahu apakah yang kita upayakan pada akhirnya mengantarkan kita mencapai ketujuan. Kemudian dari hasil penilaian ini, dari hasil assessment maupun tes ini, kita jadi bisa berpikir, kita bisa jadi berefleksi, apa yang kurang kita lakukan. Jangan-jangan tidak tercapai karena yang kita lakukan masih kurang di mananya. Atau sebaliknya, oh ini bisa tercapai karena kita sudah melakukan dengan cara seperti ini. Atau bahkan bisa merevisi tujuannya. Kayaknya tujuannya ketinggian, tujuannya kejauhan. Mungkin harus di stepping lagi. Jadi itulah fungsinya dari assessment. Dan assessment ini luas, salah satunya adalah tes Bapak Ibu semua. Nah, kalau kita bicara tentang penilaian, kita bicara tentang assessment, saya izin mengandai-andaikan seperti analogi yang ada di layar berikut gitu ya. Kalau saya jadi koki, saya masak, kemudian saya mencicipi masakan saya bisa mengklaim, wah ini masakan saya enak banget, ini lezat banget, ini masakan yang paling enak di dunia, misalnya seperti itu. Tapi ini penilaian saya sebagai yang memasak. Apakah bisa dipercaya? Apakah disepakati memang ini masakan yang enak? Nah tentunya di kasus ini, kita bisa mempercayai bahwa masakan ini memang betul luar biasa kalau ada yang mencicipi dari pihak luar. Kalau ada yang menilai dari pihak luar. Kalau ada penilaian eksternal. Jadi penilaian eksternal ini sifatnya memvalidasi. Sekaligus mengonfirmasi untuk kemudian menyimpulkan
bahwa iya betul emang ini enak. Bukan karena kokinya sendiri yang masak yang mengatakan ini enak, tapi kami pun yang bukan yang memasak merasakannya dan ini enak. Jadi penilaian internal itu selalu didampingi dengan penilaian eksternal karena kita ingin mengetahui bahwa apa yang sudah kita kelola, apa yang kita assess, apa yang kita nilai, apakah juga sama menurut orang yang lain. Apakah juga sama menurut pihak yang ada di luar yang melakukan pembelajaran itu sendiri. Jadi kalau kita membuat kerangka sistem penilaian secara luas, ada penilaian yang sifatnya internal, ada yang sifatnya secara eksternal. Secara internal ini yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru di penilaian kelas. Melalui ulangan harian, melalui kuis, ada penilaian formatif, sifatnya diagnostik, biasanya lebih holistik dan lebih otentik sifatnya. Untuk kemudian secara berkala ada assessment sumatifnya di level satuan pendidikan, di level sekolah, baik itu di tengah tahun semester, di akhir semester maupun di akhir tahun ajaran. Tapi ini sifatnya semua internal. Sehingga suatu saat ini harus dicicipi bukan oleh kokinya saja tapi oleh orang lain. Dan kita sudah ada itu. Kita punya asesmen nasional. Di dalamnya ada asesmen kompetensi minimum, ada survei lingkungan belajar, dan juga ada survei karakter. Sifatnya untuk memonitor apakah betul sistem pendidikan ini sehat, menghasilkan kompetensi yang diharapkan, menghasilkan karakter yang dibangun, dan lingkungan belajarnya juga sangat kondusif, seperti itu. Tapi ini di level sistem pendidikan. Jadi di asesmen nasional kita bisa tahu bagaimanakah capaian dari satuan pendidikan, dari kabupaten kota, dari provinsi, dari sistem nasional, baik itu yang berada di Kemendikdasmen maupun yang ada di Kemenak. Nah, tapi pertanyaannya adalah, secara internal guru sudah memberikan hasil nih, sudah mencicipi dalam bentuk raport. Yang di level kemampuan akademik hadir sebagai bagian yang kosong ini, bagian Izin hasil Ibu terputus Ibu. belajar. Oke. Gitu kalau dari. Ya, Ibu izin, Ibu terputus tadi. Iya, mohon maaf. Ini sinyalnya nggak kurang stabil ya. Kalau sekarang apakah sudah bagus? Sudah Ibu, tapi Ibu tadi dari merah ke kuning ya. Semoga eh, nggak ke merah lagi sinyalnya. Silakan Ibu. Baik, baik. Kalau boleh tahu tadi saya terputus ketika sampai di bagian yang mana ya? Sampai di bagian Ibu menjelaskan bahwa penilaian itu tidak hanya dari faktor internal maupun eksternal, sehingga ketika ada penilaian dari internal akan lebih objektif. Dari situ Ibu. Oh, baik. Apakah saya boleh untuk sementara pemaparan saya off cam dulu mungkin ya, bisa membantu ya? Boleh, boleh. Ibu off cam sambil share screen gitu ya Bu. Silahkan. Ya, siap-siap. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, ini sinyalnya kuat tapi sepertinya tidak stabil. Jadi mungkin saya mengulang dan saya izin off cam. Jadi dari diagram ini, secara sistem satuan pendidikan itu sudah ada nilainya, merupakan rata-rata dari nilai semua siswa. Kemudian secara eksternal ini juga ada melalui asesmen. Tapi Ibu suaranya hilang-hilang. Ibu izin. kepada setiap individu murid.
capaian hasil belajar. Aduh. Iya, Ibu izin. Halo, apakah masih ada Ibu? Ibu Rahmawati? Ya, Ya, aduh, sekali ya. Sebentar, saya coba ya, ganti koneksi. ya, tidak apa-apa Ibu. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, sembari menunggu Ibu Rahmawati, Bapak Ibu bisa melayangkan pertanyaan Bapak Ibu terkait tes kemampuan akademik ini melalui chat, baik itu di Zoom maupun di kanal YouTube. Tim kami akan mengkurasi pertanyaan Bapak Ibu dan nanti akan dibacakan saat sesi diskusi. Tes, apakah sekarang suara saya sudah terdengar? Sudah Ibu, sudah terdengar. Silakan dilanjutkan. Tapi suara Ibunya terdengar namun patah-patah Ibu. Tidak stabil. Izin. Ya. Mohon maaf sekali nih kendala. Ini saya sudah ganti koneksi, apakah lebih baik? Ya, lebih baik Ibu. Semoga lebih baik. Coba diteruskan Bu. Lebih baik seterusnya ya. Ya, semoga Ibu. Mungkin Ibu off cam saja, nggak apa-apa. Iya, saya off cam. Ya, mohon maaf sekali Bapak Ibu semua. Ini kita ulang secara cepat saja. Jadi hadirnya TKA ini adalah untuk mengisi kekosongan ketika hasil belajar individu murid yang sudah dilakukan secara internal oleh guru melalui ulangan harian, melalui UTS, melalui UAS, ini terkonfirmasi oleh penilaian eksternal yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Jadi TKA ini hasilnya adalah hasil per individu murid Bapak Ibu. Setiap murid nanti akan mendapatkan sertifikat hasil TKA yang dikeluarkan oleh kementerian dan menjadi bukti seberapa capaian akademik dia. Dan tentu saja kalau kita memahami tentang alat ukur, kenapa kita menyebutnya objektif? Karena ini lebih terstandar. Saya tuh sering memberikan perumpamaan, kalau penilaian internal itu seolah-olah saya meminta tolong diukur tinggi badan setiap murid di kelas Anda menggunakan jengkal masing-masing. Jadi Bapak Ibu dengan jengkal masing-masing mengukur tinggi badan murid Bapak Ibu masing-masing. Kemudian ketika disandingkan satu dengan yang lain, kita menjadi bingung karena bisa jadi jengkal saya itu berbeda panjangnya dengan jengkal Ibu Wilma, seperti itu. Jengkal satu guru dengan guru yang lain juga akan berbeda. Itu sama dengan penilaian di kelas. Instrumen yang dibuat oleh guru satu dengan guru lain, apalagi berbeda sekolah, berbeda kabupaten kota, berbeda provinsi, itu mungkin ukuran jengkalnya sangat beraneka ragam. Tetapi ketika ada TKA, tes kemampuan akademik, ini saya seperti memberikan mistar, memberikan penggaris yang sudah ada alat ukur milimeter dan sentimeternya, silakan diukur tinggi badan masing-masing murid. Maka hasilnya semua dalam skala yang sama, dengan cara yang sama, dengan alat yang sama, prosedur yang sama, maka hasilnya bisa secara objektif untuk diperbandingkan satu murid dengan murid lainnya. Jadi kurang lebih seperti itu analoginya Bapak Ibu. Jadi seperti apakah sebenarnya TKA itu? TKA itu adalah hasil individu murid yang terstandar dan objektif. Nah, saat ini pengguna dari TKA adalah seleksi nasional berdasarkan prestasi yang tadi disampaikan oleh Kepala Beskap Prof. Tony. Tetapi kalau kita mengulang kembali perjalanan
ujian skala nasional di Indonesia, kita pernah memiliki ujian akhir nasional di tahun 2004 yang menjadi satu-satunya penentu kelulusan. Untuk kemudian menjadi ujian nasional yang dikombinasi dengan nilai rapot masih menentukan kelulusan. Dan di tahun 2015, akhirnya ujian nasional ini berganti moda menjadi ujian nasional berbasis komputer dan tidak menentukan kelulusan, tetapi menjadi syarat harus diikuti, nilainya tidak diramu untuk kelulusan, tapi ikut ujian nasional menjadi syarat dari kelulusan, seperti itu. Nah, ketika sudah berbasis komputer, ternyata ujian nasional ini sebagai tes individu yang objektif, sertifikasi dari pemerintah, itu diakui oleh berbagai pengguna untuk berbagai kebutuhan. Di sini saya coba mencuplik beberapa pemberitaan di tahun 2015, 16, 17. Misalnya di penerimaan Polri, itu persyaratannya adalah nilai rata-rata ujian nasional minimal 6,5 dari skala 10. Minimal 60 dari skala 100 gitu. Jadi ternyata sertifikasi individu ini juga bisa digunakan untuk keperluan yang lain. Misalnya juga untuk PT Kereta Api Indonesia. Pada waktu itu untuk formasi sebagai kondektur syaratnya adalah nilai ujian nasional rata-rata minimal 6,0 dari skala 10. Bahkan universitas di Hong Kong itu juga menerima siswa dari Indonesia dengan syaratnya nilai ujian nasional itu minimal 8,5 untuk masing-masing mata pelajaran. Jadi selain untuk memetakan kemampuan diri sendiri, saya sudah belajar selama ini, saya tahu bagaimana kemampuan saya dari Bapak Ibu guru, saya ingin mengonfirmasi kemampuan saya dari penilaian yang terstandar dari pemerintah. Sebenarnya sertifikasi nasional ini, sertifikasi terstandar dari pemerintah ini juga bisa digunakan untuk berbagai keperluan yang lain. Dan itu yang kita harapkan dari tes kompetensi akademik. Jadi untuk menekankan kembali Bapak Ibu, mengapa ada tes kemampuan akademik? Karena memang diperlukan pelaporan capaian akademik individu murid yang objektif. Untuk objektif itu maka dilakukannya oleh pemerintah secara terstandar dan dilakukannya berbasis komputer. Penggunaannya untuk apa? Yang utama adalah untuk kita refleksi, kita sudah belajar selama ini capaiannya sampai di mana, tapi juga dapat digunakan untuk berbagai situasi lain yang memang membutuhkan hasil yang objektif bisa dibandingkan, misalnya untuk seleksi. Nah, kenapa ini kemudian tadi sudah disampaikan oleh Prof. Tony, seleksi nasional berdasarkan prestasi, salah satu ketentuan umumnya adalah peserta SNBP memiliki nilai TKA. Mengapa demikian? Karena kalau Bapak Ibu cermati, SNBP itu adalah seleksi nasional berdasarkan prestasi, salah satu jalur yang kuotanya itu hanya sekitar 20% dari jumlah bangku yang disediakan di perguruan tinggi negeri. Jadi kuotanya hanya kecil Bapak Ibu. Tetapi pelamarnya banyak sekali. Tahun 2025 pelamar SNBP itu ada 775 murid, sedangkan yang diterima hanya sekitar 155.000. Jadi sangat ketat. Dan berdasarkan nilai rapot. Jadi kalau kita melihat nilai rapot, sebarannya ini ada yang di atas. Semuanya sangat mirip-mirip, semuanya serba kelihatan bagus gitu ya. Semua rata-ratanya di atas 80 dan sangat homogen, tidak ada perbedaan yang menyolok antara satu siswa dengan siswa lain, satu sekolah dengan sekolah yang lain. Padahal ketika kita menggunakan alat ukur yang terstandar, yang penilaian eksternal, ternyata hasilnya itu ada variansinya. Kita bisa membandingkan dengan misalnya nilai literasi numerasi di asesmen nasional, hasil UTBK, begitu juga dengan hasil ujian nasional, itu sebarannya tuh sangat bervariasi. Nah, ketika sebaran sangat bervariasi, ini sebenarnya lebih objektif, lebih baik, lebih berkeadilan untuk digunakan pada proses seleksi yang sangat ketat. Itu mengapa di seleksi nasional berdasarkan prestasi, nilai rapot ini kemudian divalidasi, dikonfirmasi dengan nilai tes kemampuan akademik. Ini ilustrasinya Bapak Ibu ya. Jadi kalau
sangat selektif, sedangkan nilai itu sangat mirip satu dengan yang lain. Ini misalnya ada 100 siswa, itu nilai rapotnya semuanya antara 90 sampai dengan 93. Karena sangat selektif hanya akan diambil 18 murid, maka perbedaan antara satu murid yang diterima dengan murid yang tidak diterima itu mungkin hanya sekitar 0,1 dari skala 100. Dan itu bukanlah perbedaan yang bermakna. Maka diperlukan satu penilaian, satu alat untuk memvalidasi ini dan memberikan informasi yang lebih terdistribusi, informasi yang lebih memberikan daya beda. Jadi tadi tentang TKA tidak menggantikan penilaian, kelulusan tetap oleh satuan pendidikan, tetapi ini diperlukan untuk mengukur secara objektif dan memberikan hasil individu, dan yang diukur adalah hanya beberapa mata pelajaran dan tidak mengukur semua kompetensi. Jadi Bapak Ibu guru, Bapak Ibu kepala sekolah, dan Bapak Ibu pengawas tetap harus memastikan penilaian yang holistik, yang otentik, yang tidak hanya mengukur akademik, tetapi juga ada kognitifnya, ada karakternya, ada afektifnya melalui asesmen di tingkat kelas maupun asesmen di tingkat satuan pendidikan. Dan ini tadi khusus untuk SNBP sudah disampaikan menjadi ketentuan umum untuk mengikuti SNBP. Dan kalau kita ingat-ingat kembali Bapak Ibu, di seleksi nasional berdasarkan prestasi itu ada dua komponen utama. Komponen pertama adalah minimal 50% rata nilai rapot 5 semester. Sedangkan komponen yang kedua maksimal 50% komponen penggali bakat dan minat. Nah, penggali bakat dan minat ini ada nilai mata pelajaran pendukung, ada bukti prestasi, dan khusus untuk prodi seni dan olahraga ditambahkan dengan portofolio yang penugasannya sudah ditentukan oleh panitia SNBP. Nah, TKA hadir untuk memvalidasi nilai rapot. Jadi pertanyaannya adalah apakah konsistensi capaian hasil belajar 5 semester ini kemudian konsisten atau valid atau senada dengan hasil tes objektif yang dilakukan secara eksternal. Kalau diberikan ilustrasi mungkin seperti ini Bapak Ibu. Jadi nilai rapot ini ada nilai rapot yang tinggi ke yang rendah, dan ini range-nya sangat sempit, nilai terendahnya juga tinggi begitu ya. Sedangkan TKA dari hasil selama ini studi kami maupun dari hasil uji coba secara empirik, ini range-nya sangat lebar. Sehingga kita punya dua kategori yang kita sebut sebagai konsisten. Konsisten tinggi dan konsisten rendah. Nilai rapotnya tinggi, TKA tinggi, ini konsisten tinggi. Nilai TKA rendah, rapot rendah, konsisten rendah. Tapi ada yang perlu dikonfirmasi, ada yang perlu dilakukan validasi, yaitu apabila nilai rapotnya tinggi, TKA-nya rendah. Atau sebaliknya, nilai rapotnya biasa-biasa saja, tapi nilai TKA-nya tinggi. Dan seperti inilah TKA digunakan di seleksi nasional berdasarkan prestasi. Nah, untuk Bapak Ibu kepala sekolah di jenjang SMA, SMK, MA, MAK sederajat, ujian TKA ini akan dilakukan gelombang 1 di tanggal 3-4, gelombang 2 di tanggal 5-6, sedangkan untuk paket C dan gelombang khusus itu di tanggal 8 dan 9. Setiap gelombang terdiri dari 2 hari Bapak Ibu. Hari pertama itu untuk mata pelajaran wajib. Jadi mata pelajaran wajib itu ada bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris. Sedangkan hari kedua itu diberikan satu sesi isinya 2 mata pelajaran pilihan. Siapa yang memilih? Yang memilih murid-murid Bapak Ibu masing-masing. Jadi saat ini adalah proses pendaftaran, sudah dibuka sejak 24 Agustus yang lalu, akan ditutup di tanggal 5 Oktober Bapak Ibu. Proses yang dilakukan adalah Bapak Ibu meminta operator sekolah untuk masuk ke laman pendaftaran TKA. Kemudian akan menarik biodata peserta yang sudah diverval
dari Dapodik ke Pusdatin, ke Pusat Data, kemudian akan ada nominasi seluruh siswa kelas 12. Dan kemudian satuan pendidikan dapat mengunduh formulir yang sudah disediakan dari aplikasi. Di formulir itu sudah ada tercetak namanya siapa, NISN-nya, tempat tanggal lahir, seperti itu. Untuk diverifikasi betul atau tidak, kemudian nanti dibagikan ke murid. Murid akan mencentang apakah bersedia atau tidak bersedia. Kemudian murid akan menentukan apa saja 2 mata pelajaran pilihan yang dipilihnya. Untuk dia tanda tangan, diketahui orang tua, kemudian dikembalikan ke operator sekolah untuk kemudian dilakukan penginputan. Dan ini semua waktunya sampai tanggal 5 Oktober Bapak Ibu. Tadi sudah disampaikan oleh Kepala Beskap, Prof. Tony, sampai saat ini yang sudah mengembalikan formulir dan sudah melakukan pendaftaran kembali, mengisi bahwa dicentang bersedia, mata pelajaran pilihannya apa, sampai per hari ini, di jam ini sudah 2.196.000. Tetapi sebenarnya jumlah yang data pesertanya itu sudah ditarik, sudah siap untuk cetak formulir dan dibagikan, itu ada 3,8.880.000. Jadi 3.888.000. Artinya ada sekitar 1,7 murid yang oleh sekolah sudah ditarik biodatanya, sudah dapat diunduh formulirnya, tetapi belum kembali dan belum diisikan Bapak Ibu. Tadi Pak Direktur menyampaikan begitu ya, ada satu siswa terbaik di Semarang ternyata pernah tidak bisa mengikuti jalur SNBP karena ada kesalahan di data. Maka jangan sampai di TKA ini sudah disediakan waktu pendaftaran yang lama dari 24 Agustus sampai 5 Oktober, tetapi karena ada proses yang tersendat, mendistribusikan ke peserta, ke murid, kemudian meminta murid mengumpulkan kembali, menginputkan kesediaan, menginputkan mata pelajaran pilihan. Karena ini semua dilakukannya terlambat, pada akhirnya berdampak ada murid yang tidak bisa ikut TKA, apalagi kemudian murid tersebut ternyata siswa eligible untuk SNBP, sehingga dia tidak bisa mengikuti SNBP. Inilah hal-hal yang kita hindari bersama-sama. Jadi kami mendorong Bapak Ibu semua untuk saat ini silakan dipastikan ke teman-teman proktor, operator sekolah, teknisi, sudah berapa yang diunduh, berapa yang dibagikan, kapan deadline untuk mengumpulkan kembali, apakah sudah diinput ke pesertaannya dan mata pelajaran pilihannya. Kalau itu semua sudah, maka sebenarnya Bapak Ibu prosesnya sudah hampir selesai, tinggal mencetak daftar nominasi sementara, kemudian ketika Bapak Ibu clear, setuju, semuanya oke, melalui SPTJM Bapak Ibu, maka Bapak Ibu sudah langsung bisa memfinalkan pendaftaran. Dan sebaiknya tidak mengundur-undurkan ke belakang begitu Bapak Ibu ya, karena pengalaman kami ketika di belakang ini semuanya secara bersama-sama melakukan pendaftaran, pertama ada potensi kesalahan karena terburu-buru. Kemudian juga kita tidak tahu bagaimana kondisi jaringan kita kalau last minute semuanya melakukan proses registrasi secara bersamaan. Jadi seperti itu Bapak Ibu tahapannya di sini. Saya coba stop share dan saya ingin membagikan kepada Bapak Ibu laman untuk Bapak Ibu bisa mengecek proses pendaftaran TKA. Sebentar saya mau izin. Halo, Ibu Rahmawati. Ya, Oh, masih lanjut ya Bu ya? Iya, saya khawatir nih Ibu hilang lagi. Jadi ini adalah laman untuk pendaftaran TKA. Kalau Bapak Ibu di satuan pendidikan itu sudah bisa langsung masuk. Sudah ada username dan passwordnya. Operator sekolah sangat paham apa username passwordnya. Kemudian nanti ketika masuk Bapak Ibu bisa melihat beberapa informasi. Di sini saya tidak punya hak akses sebagai satuan pendidikan Bapak Ibu ya.
Tapi ini yang tadi saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu, sampai hari ini, sampai saat ini ketika kita menyimak bersama di webinar, dari 3.888.000 calon peserta, ini yang sudah ditarik biodatanya, sudah bisa di-print formulirnya dan dibagikan ke murid, yang sudah mengembalikan dan kemudian di-input kembali oleh operator sekolah bahwa dia mengikuti TKA, itu 2.198.000. Yang sudah lengkap diinputkan pilihan mata pelajaran pertama dan keduanya itu 1.846.000, seperti itu. Jadi kalau kita melihat potensinya dari yang sudah diinputkan kembali pendaftarannya, ini masih ada selisih sekitar 1,6 juta Bapak Ibu semua. Ini bukan angka yang kecil, ini adalah angka yang besar, dan kami meminta bantuan Bapak Ibu sekalian, mensupport Bapak Ibu sekalian untuk Bapak Ibu bisa mendorong, mempercepat proses pendaftaran ini. Bukan semata untuk murid yang ingin mengikuti SNBP karena ini menjadi syarat umum, ketentuan umum, tetapi sebenarnya ini adalah untuk kita semua agar setiap murid dapat mengenali potensinya, dapat mengetahui hasil belajarnya selama ini kalau diukur dengan kacamata penilaian eksternal sudah sampai di mana, sehingga dia bisa merencanakan lebih baik lagi ke depannya dia akan ngapain, dia harus memperbaiki di bagian yang mana, dan mana yang sudah baik yang harus dia pertahankan. Saya stop share di sini dan saya kembalikan kepada moderator. Sekali lagi mohon maaf Bapak Ibu ketidaknyamanannya karena jaringan internet saya yang tadi sempat ambiar ya. Baik, terima kasih Ibu Rahmawati. Semoga Ibu masih baik ya Bu ya. Masih stabil insya Allah. Baik, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, tadi sudah dijelaskan oleh Bu Rahmawati mengapa, bagaimana, dan caranya juga sudah dijelaskan dengan jelas oleh Ibu Rahmawati. Sehingga paparan yang disampaikan Bu Rahmawati sangat mencerahkan, begitu padat gitu ya, walaupun mungkin tadi ada kendala teknis. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, tadi juga disampaikan Bu Rahmawati bahwa TKA ini hadir untuk memperkuat sistem evaluasi kita agar lebih adil dan kredibel begitu ya. Jadi dari penilaian Bapak Ibu guru di sekolah selaku penilai internal dibutuhkan juga penilai eksternal agar terukurnya jelas bagaimana dan sampai mana anak-anak murid mencapai kemampuan akademiknya. Baik, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, peserta webinar kita pada kali ini adalah kepala sekolah dan pengawas sekolah. Dan Bapak Ibu kepala sekolah dan pengawas sekolah, sekarang kita masuk sesi yang paling ditunggu, yaitu sesi tanya jawab. Silahkan Bapak Ibu yang mau bertanya menuliskan di kolom Q&A di YouTube, di Zoom dan chat di YouTube. Baik, kita mulai pertanyaan pertama. Silahkan. Belum terbaca? Baik, Ibu Rahmawati izin, ini ada Bapak Deki Riansyah, namun tidak menuliskan instansinya. Pertanyaannya, apa simulasi TKA harus diikuti semuanya? Kemudian, jika komputer atau lab tidak mencukupi untuk semua peserta didik yang ada di sekolah, apa bisa menggunakan 2 gelombang? Izin Bapak Ibu peserta, kita buka termin pertama ini 3 penanya ya. Setiap pertanyaan langsung dijawab dulu oleh Ibu Rahmawati. Kemudian jika masih ada waktu kita akan buka termin kedua. Izin Ibu seperti itu ya. Ya. Baik, Ya. Ibu Rahmawati. Saya akan menjawab pertanyaan Pak Deki dahulu atau bagaimana? Betul, dijawab dulu Ibu sehingga nanti mudah-mudahan yang punya pertanyaan sama sudah tercerahkan oleh jawaban Ibu untuk Bapak Diki ini. Siap. Saya izin menjawab. Jadi untuk Pak Deki, terima kasih pertanyaannya. Kita ada simulasi dan ada gladi bersih. Kalau simulasi ini sifatnya adalah uji coba sistem.
Apakah aplikasinya sudah terinstal dengan baik, begitu ya? Komputer kliennya, jaringannya sudah terkoneksi dengan tepat, dan hal-hal yang sifatnya penyiapan teknis di tim IT. Sehingga ketika simulasi, murid tidak perlu hadir, seperti itu. Ini lebih ke pekerjaan tim teknisi di satuan pendidikan. Tetapi kalau untuk gladi bersih, kami mengharapkan semua murid ikut. Kenapa? Karena di TKA kelas 12 ada mata pelajaran pilihan. Yang pilihannya ini ditentukan oleh masing-masing murid. Misalnya saya memilih matematika lanjut dan fisika. Sedangkan teman saya memilih kimia dan biologi, begitu. Jadi kapan kita bisa memastikan bahwa soal yang muncul itu sesuai dengan mata pelajaran yang kita pilih, itu pada saat gladi bersih. Kalau mengikuti gladi bersih, kita jadi tahu apakah yang kita pilih yang tertera di kartu peserta, mata pelajaran pilihannya itu juga yang muncul ketika gladi bersih. Kalau ini benar berarti aman. Jadi gladi bersih ini tidak harus mengikuti dengan durasi yang sama seperti ketika melakukan TKA di hari ujian nanti atau di hari tesnya. Yang penting ikut gladi bersih, login, masuk ke sistem, kemudian melihat apakah assignment dari mata pelajaran yang ada di dalam aplikasi tes itu sama dengan apa yang tertera di kartu peserta, seperti itu. Kemudian pertanyaan yang kedua, kami menyediakan 2 gelombang, ini untuk seluruh satuan pendidikan. Artinya, kalau misalnya saya punya 200 murid, tetapi lab komputer saya hanya ada 2. Jadi saya punya komputer hanya ada 50, begitu ya. Apakah kalau saya tidak cukup untuk 1 gelombang, saya boleh 2 gelombang? Boleh. Jadi 1 gelombang ini isinya 3 sesi. 2 gelombang isinya 6 sesi. 6 sesi ini bisa diisi penuh, bisa dipergunakan seluruhnya oleh setiap satuan pendidikan. Jadi kalau tadi bayangannya saya punya 200 murid, kalau dibagi 6, sebenarnya saya hanya perlu sekitar 34 komputer. Dengan saya punya 2 lab komputer, katakanlah di 40 atau di 50 komputer, itu sudah memadai untuk melakukan TKA secara mandiri. Jadi rumus mudahnya Bapak Ibu, berapa murid yang akan ikut TKA dibagi 6, itu adalah jumlah komputer yang sekolah Bapak Ibu perlu penuhi, nanti ada ditambah cadangan, sebaiknya ada cadangan Bapak Ibu ya. Maka kalau itu sudah terpenuhi, Bapak Ibu bisa melakukan TKA secara mandiri, tidak perlu menumpang, tidak perlu resource sharing dengan satuan pendidikan lainnya. Jadi silakan dimanfaatkan, tidak hanya di 1 gelombang, tapi seluruh gelombang, 2 gelombang, di seluruh sesinya yaitu 6 sesi. Demikian Ibu jawabannya. Baik, terima kasih Bu Rahmawati. Semoga Pak Diki tadi tercerahkan ya. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya. Baik, dari Kiki Dwi Jayati. Pertanyaannya adalah, untuk peserta didik yang akan memilih program studi seni budaya atau PJOK, apa mata pelajaran yang bisa diambil di TKA-nya? Karena hanya ada 19 mapel pilihan di web TKA, tidak ada mapel seni budaya dan PJOK. Bagaimana Ibu? Iya, terima kasih pertanyaannya Ibu Kiki. Jadi kalau ingin mengikuti seleksi nasional berdasarkan prestasi, untuk program studi seni budaya dan PJOK itu ada penugasan portofolio. Nanti silakan dilihat ketika nanti sudah ada pendaftaran untuk SNBP, itu ada penugasannya yang spesifik gitu ya. Misalnya kita tahu kalau untuk seni lukis pada waktu tahun 2025 misalnya melukis suasana lomba enggrang seperti itu dengan kriteria apa. Kalau pewayangan itu tugasnya beda lagi. Nah, itu yang harus dipenuhi karena itu memiliki bobot yang minimal 50% untuk seleksi nasional berdasarkan prestasi. Sedangkan mata pelajaran di TKA-nya
karena tidak ada mata pelajaran seni budaya dan olahraga, silakan mapel pilihannya memilih mapel lain yang merasa menjadi minatnya atau potensi terbaiknya selama ini. Jadi mata pelajaran wajib sudah pasti, mapel pilihannya bukan seni budaya dan PJOK, mata pelajaran pilihannya dibebaskan sesuai dengan peminatannya atau sesuai dengan potensi yang dirasakan terbaik selama ini. Sedangkan komponen untuk di SNBP-nya, untuk mapel pilihan itu akan digantikan dengan penugasan portofolio yang diberikan oleh panitia seleksi nasional berdasarkan prestasi. Jadi seperti itu. Jadi portofolio ini menjadi mutlak kalau ingin masuk ke prodi seni dan olahraga. Itu bobotnya akan menggantikan bobot mata pelajaran pendukung. Tetapi untuk bobot nilai rapot 5 semester itu tetap akan divalidasi oleh hasil TKA dari mata pelajaran wajib atau dari rata seluruh nilai TKA-nya. Jadi silahkan memilih mata pelajaran pilihan yang memang disukai atau yang selama ini merasa aku paling jago di mata pelajaran ini. Gitu. Baik, terima kasih Bu Rahmawati. Jadi seandainya Bu, seorang Alma ingin masuk ISI gitu ya, Institut Ya. Seni Indonesia, berarti untuk mapel seni budayanya Alma ini akan diberikan portofolio oleh Pansalnas, belangko gitu ya Bu ya? Iya, Sudah betul, ada betul. formnya gitu. Ya. Nanti yang berminat masuk ISI akan mengisi form tersebut sebagai portofolio dan akan dijadikan nilai mutlak untuk masuk ke SNBT itu ya Bu ya. Mungkin saya share screen kembali ya Oke, supaya baik. ini ya. Saya Mas, ya. oh iya, baik. Ya, silakan Ibu. Sehingga nanti anak-anak muridnya Bapak Ibu Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah ini jelas nih yang mau Iya, masuk ke betul. ISI atau yang mau masuk ke prodi olahraga gitu. Jadi mungkin saya kembali ke slide ini. Kalau mengikuti SNBP, misalnya saya ingin masuk ke ISI Jogja, seninya seni tari misalnya begitu ya. Maka eligible saya berdasarkan nilai rapot seluruh semester terakhir gitu ya. Jadi terakhir kurangi 1. Misalnya nilai rapot 5 semester, nilai seluruh mata pelajaran itu di rata-rata itu yang menyebabkan saya eligible. Kemudian saya akan melihat ketika saya memilih prodi ISI seni tari itu penugasan dari panitia nasional apa? Ternyata membuat video rekaman gerakan apa misalnya begitu ya, atau misalnya ada video tentang tangan yang bagaimana, kaki yang seperti apa. Nah itu dikumpulkannya akan menjadi apa? Akan menjadi komponen penggali bakat minat di komponen yang warna oranye. Jadi warna birunya itu rata nilai rapot seluruh semester akan divalidasi oleh TKA. Tetapi untuk mata pelajaran pendukungnya itu digantikan dengan portofolio karena ingin mendaftar ke ISI jurusan seni tari. Seperti itu. Kemudian nanti di TKA-nya berarti mapel pilihannya apa dong? Karena mapel pilihan itu kan seharusnya yang mendukung mata pelajaran pendukung. Karena mata pelajaran pendukung untuk seni dan olahraga ini digantikan oleh portofolio dan bukti prestasi, misalnya pernah sertifikat lomba nari di mana, begitu ya. Maka silakan memilih TKA-nya, mapel pilihannya sesuai dengan yang selama ini diminati atau yang dirasakan paling berpotensi. Misalnya, saya selama ini sangat bagus di PPKN, mapel pilihannya mau PPKN. Dan saya selama ini ternyata juga menyenangi sastra Jepang. Saya juga menyukai tarian-tarian Jepang misalnya. Oh, berarti saya ngambil bahasa Jepang, itu sangat bisa. Dan nilai mapel pilihan itu tidak menggantikan yang 50% komponen penggali bakat minat karena sudah ada portofolio penugasan dari panitia SNPNP. Moga-moga ini bisa mengklirkan begitu ya. Khususnya untuk semua murid yang ingin mendaftar ke prodi seni maupun ke prodi olahraga.
Baik, terima kasih Ibu pencerahannya. Semoga tadi Bu Kiki Dwi Jayanti tercerahkan ya untuk menginformasikan lebih lanjut kepada rekan sejawat dan murid-muridnya. Baik, pertanyaan selanjutnya setelah itu Bapak Ibu kami akan membuka sesi live. Silahkan Bapak Ibu raise hand, nanti akan di open mic-nya oleh rekan kami sebagai operator. Baik, selanjutnya ada Ibu Sulianti Kurniawati dari SDN Pegadungan 1 Pagi, Jakarta Barat. Apakah TKA ini tesnya mirip ANBK atau USBN? Jika seperti USBN, apakah akan ada SKL-nya atau materi yang diujikan? Terima kasih. Ya, Ibu, silahkan Bu. Nampaknya belum ini nih, belum clear sekali nih. TKA ini apa ya gitu. Silakan Ibu. Iya. Ya, terima kasih pertanyaannya Bu Sulianti. TKA ini di delivery-nya, diujikannya berbasis komputer. Jadi kalau sistem ujiannya ini seperti ANBK karena berbasis komputer. Tapi materi yang diukur adalah berbasis mata pelajaran. Kalau untuk SD ada 2 mata pelajaran, yaitu matematika dan bahasa Indonesia. Mengukur capaian yang mana? Mengukur capaian yang merupakan irisan dari irisan kurikulum 2013 maupun kurikulum Merdeka. Jadi KIKD dari capaian pembelajaran dari kurikulum Merdeka dikroskan dengan KIKD, disitulah kami sebutnya sebagai kerangka assessment. Nah, kerangka assessment dari TKA ini per mata pelajarannya itu sudah ada disajikan di dalam laman TKA. Jadi Ibu bisa mengetikkan di Google begitu ya, di web browser, kerangka assessment tes kemampuan akademik kelas 6. Nanti akan ada linknya, Ibu bisa membaca. Itu sangat lengkap sekali. Dari definisinya, kemudian dari cakupan materinya, submaterinya apa, bahkan sampai ke contoh soal juga sudah ada. Jadi tidak perlu khawatir, sudah disediakan dan informasinya ini sangat transparan Bapak Ibu semua ya. Jadi kita tahu betul untuk setiap mata pelajaran apa saja yang diujikan, cakupan materinya sampai mana, bahkan sampai contoh soalnya pun sudah ada. Kami juga menyediakan platform untuk mencoba soal TKA yang kami sebut dengan Ayo Coba TKA. Ini sebaiknya saya yang share screen atau bisa dibantu dari browsernya ini ya, kalau misalnya. Barangkali Ibu aja Baik. Bu, karena kami belum familiar juga nih Bu dengan TKA Bu. Baik. Kita sama-sama belajar TKA. Saya share screen kalau begitu ya. Iya. Nah, jadi kalau misalnya Bapak Ibu bingung, tadi lamannya apa ya? Cari aja Ayo Coba TKA. Nanti di sini ada Ayo Coba TKA. Kenapa begini ya? Ke advance Bu, diklik advance, kemudian di bawahnya proses to Pusmendikbudkesnas. Nah, di sini ini adalah platform untuk mencoba soal TKA. Dan ini soal yang resmi begitu ya. Jadi kalau cari ke toko buku itu bukan buatan dari Kemdikdasmen malah. Buatan Kemdikdasmen adanya di sini, di Ayo Coba TKA. Jadi bisa memilih apakah SMA, MA, SMK, MAK sederajat, ini artinya untuk TKA kelas 12. Kalau SMP, MTS sederajat ini untuk TKA kelas 9, sedangkan SD, MI sederajat ini adalah untuk kelas 6. Misalnya kalau ini kita ke SDMI begitu ya, nanti sudah ada di sini mata pelajarannya belum ada, tapi nanti misalnya ini sepertinya lagi ada gangguan gitu ya, coba kalau ke yang SMA ya. Misalnya di sini mata pelajaran pilihan, nanti bisa memilih mau mata pelajarannya apa saja.
Ini mohon maaf Bapak Ibu, ini sepertinya karena ada di lamanya tadi sempat dibilang insecure ya. Nah, kalau tadi saya menyampaikan tentang kerangka assessment, di sini di pusmendik.kemdikbud.go.id TKA, ini di kerangka assessment, misalnya yang SD ini bisa diklik. Kemudian ingin mengetahui apa? Matematika atau bahasa Indonesia? Misalnya kalau untuk bahasa Indonesia, definisinya apa? Muatannya apa saja yang diukur? Kompetensinya yang diukur apa? Di sini misalnya mengidentifikasi informasi tersurat dalam teks begitu ya. Aspeknya apa? Ada pemahaman tekstual, pemahaman inferensial, evaluasi dan apresiasi. Kemudian kami memberikan matriksnya. Jadi untuk pemahaman tekstual kompetensinya, subkompetensi yang diukur apa? Ini yang nanti akan dituangkan menjadi indikator soal dan menjadi soal. Kalau ingin tahu seperti apa penuangannya, kami juga memberikan contoh soalnya. Jadi mulai dari bacaannya, kemudian pertanyaannya, ini mengukur kompetensi apa, dan ini semua tersedia di pusmendik.kemdikbud.go.id TKA. Untuk semua mata pelajaran, semua jenjang, baik mata pelajaran wajib maupun mata pelajaran pilihan. Dan tadi kalau saya menyampaikan ayo coba TKA, mungkin tadi memang ada error begitu ya. Tapi kalau kita lihat di sini, pengguna, oh iya ini memang sepertinya lagi ada error karena di sini harusnya ayo coba TKA ini yang sudah menempuh ada keluar angkanya, dan terakhir 2 hari yang lalu saya melihat yang sudah melakukan ayo coba TKA itu lebih dari 1,9 juta pengunjung seperti itu. Saya stop share kembali. Tapi yang tadi ditanyakan artinya semua informasi itu ada, tinggal di browsing dan bisa dipelajari. Baik, terima kasih Ibu. Semoga tercerahkan ya tadi Ibu Sri. Baik, izin Ibu ada penanya live kali ini ada Bapak Imade Agus Suwarsika. Silahkan Bapak dari mana dan langsung pertanyaannya ya Pak. Langsung ke pertanyaannya, fokus ke pertanyaannya apa. Silahkan. Terima kasih Ibu, saya Imade Agus Suwarsika. Mohon izin bertanya, apakah suara saya sudah bisa didengar? Sudah Pak, langsung ke pertanyaannya ya Pak. Saya Kepala SMA Negeri 10 Denpasar. Sebelum saya bertanya, saya ingin mengawali dulu bahwa TKA ini sejak awal dibilang tidak wajib tapi diharapkan. Tentu saja akan berimplikasi banyak hal karena di sekolah saya, sekolah yang baru, komputernya, labnya hanya 1 dan jumlah IT-nya, jumlah laptop itu hanya 30, sehingga tidak semua anak bisa ikut. Dampaknya suatu saat kalau memang ini benar, hasil TKA ini akan menjadi tolok ukur untuk anak-anak yang masuk SMBP, saya potensi diprotes oleh orang tua karena tidak semua ikut, tidak semua bisa ikut. Gitu. Nah, kalaulah boleh, apakah tidak mungkin hasil TKA sekarang itu tidak langsung dijadikan syarat untuk anak-anak nanti ikut SMBP, karena itu sangat potensial untuk membuat kami di sekolah itu menjadi disalahkan, sedangkan kami tidak bisa mengikuti semua, ini kan karena program mendadak. Kemudian yang kedua itu, seolah-olah TKA ini sudah seperti ujian nasional bayangan. Karena nanti hasil ujian sekolah tentu akan dibandingkan dengan hasil TKA yang bisa jadi gap-nya juga cukup banyak. Kalau dia hasilnya mirip-mirip, tentu akan menjadi sebuah tingkat kepercayaan yang tinggi. Tetapi kalau gap-nya banyak, di mana hasil TKA-nya misalnya seperti ujian nasional rendah, kemudian hasil
ujian di sekolah itu cukup bagus, ini juga akan potensial mengundang komentar yang tidak baik gitu. Jadi hematnya menurut saya untuk uji coba saat ini lebih baik tidak dikaitkan dengan hal-hal yang lain dulu, sehingga betul-betul nanti berikutnya siap dengan segala sesuatu mungkin di tahun depan gitu. Itu yang minta saya tanggapannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Agus Suwarsika. Ibu izin pertama beliau sampaikan untuk sarana dan prasarananya tidak memadai karena hanya punya satu lab dan dengan 30 laptop. Tadi juga Ibu menyampaikan mungkin bisa meminjam gitu ya atau menumpang ke sekolah lain. Kemudian ini bagaimana? Apakah harus semuanya gitu yang ikut ujian? Kemudian apakah memang TKA ini seperti ujian nasional gitu ya? Karena memberikan bobot untuk masuk ke pendidikan jenjang selanjutnya. Silahkan Ibu. Izin dulu Bu, kami sudah tidak mungkin Terima kasih. meminjam ke sekolah lain karena sekolah lain juga menyelenggarakan hal yang sama. Jadi sangat sulit buat sekolah-sekolah itu nanti pinjam Bu. Terima kasih Bu. Lanjut. Kalau Baik. siswa kelas 12 di sekolah Pak Agus Suwarsika ada berapa? Ada 330 Bu, sedangkan yang bisa ikut 2 gelombang dengan 6 sesi itu hanya 185 Bu. Berarti sisanya itu tidak bisa ikut ya? Ya, jadi pertama Pak, kalau untuk SNBP ini masih berlaku yang eligible kalau akreditasi A itu adalah 40% ya Pak ya. Jadi kalau 40% dari 330 ini kan artinya sekitar 140 murid. Dengan 30 dikalikan 6 sesi, 180 murid ini bisa mengakomodir semua yang eligible untuk SNBP. Itu yang pertama. Tapi yang kedua, kalau ada murid meskipun tidak eligible ingin mengikuti TKA, ini kan yang perlu kita akomodir. Resource sharing ini juga bisa resource sharing dengan orang tua murid Pak, atau dengan murid. Artinya murid bisa membawa laptopnya dari rumah untuk dibawa ke sekolah dan itu akan disetting oleh proktor maupun teknisi sehingga bisa digunakan untuk pelaksanaan TKA. Itu hal yang juga menjadi solusi. Jadi sebelum menumpang itu bisa kita resource sharing dengan pihak-pihak lain yang tentu saja menjadi kolega maupun mitra dari sekolah ya Pak. Itu salah satunya dengan menggunakan laptop dari murid atau meminjam ke orang tua murid. Karena setiap murid melaksanakan TKA-nya sebenarnya hanya 2 hari. Dan itu satu sesinya itu sekitar 2,5 jam dengan persiapan. Jadi tidak terlalu lama kalau ingin meminjam dari murid. Seperti itu. Tapi insya Allah kalau dari hitungan tadi Bapak menyampaikan 330 dengan 30 yang sudah ada saat ini milik sekolah, itu semua siswa eligible bisa. Kemudian yang kedua, TKA saat ini memang TKA yang sudah disepakati menjadi ketentuan sebagai pendaftar seleksi nasional berdasarkan prestasi. Jadi memang bukan coba-coba lagi begitu ya Pak ya. Tapi ini memang sudah akan digunakan sebagai ketentuan dan sudah diumumkan oleh Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri oleh ketuanya yang sekaligus Ketua Umum Penanggung Jawab SNPMB ini menjadi syarat untuk mendaftar SNBP. Tentu ada banyak kemungkinan Pak. Kalau kita melihat saat ini distribusi nilai rapot itu memang sangat tinggi dibandingkan dengan distribusi nilai UTBK misalnya atau dengan distribusi nilai asesmen nasional. Sehingga kalau kita menyampaikan bahwa tinggi di rapot, tinggi nilai di rapotnya, tinggi juga untuk nilai di TKA-nya, ini kita bisa menyampaikan tinggi ini dalam perspektif bukan skornya, tapi kedudukannya di populasi. Misalnya gini, distribusi nilai rapot itu se-Indonesia minimal tuh ya nilainya 85, paling bagusnya 95. Jadi semuanya antara 85 sampai 95.
Sedangkan hasil literasi numerasi asesmen nasional itu terendahnya di 20, tertingginya di 100 begitu ya. Jadi kan dari distribusinya tidak jelas beda sekali. Ada banyak sekali sekolah yang sudah pasti akan lebih tinggi nilai rapotnya dibandingkan nilai standar dari pemerintah. Tapi ada satu sekolah yang nilai rapotnya itu di 90 sebagai median, ternyata nilai asesmen literasi numerasinya di 60 sebagai median juga. Jadi meskipun secara skor itu selisih 30 poin, tapi secara posisi di populasi itu sama-sama di median. Jadi itu hal yang lain yang juga bisa menjadi sudut pandang untuk mengonfirmasi. Karena memang kalau dari kondisi saat ini 2025 kami membandingkan nilai rapot siswa yang sama yang mengikuti SNBP tetapi tidak diterima kemudian mengikuti UTBK itu memang distribusinya sangat berbeda. Tetapi kalau dilihat dari posisinya dia bisa jadi sama-sama ada di median, sama-sama ada di 30% teratas, itu sangat mungkin seperti itu Pak. Moga-moga ini tidak mengecilkan semangat Pak Agus untuk berkolaborasi dengan mitra ya Pak, untuk memenuhi semua peserta didik atau murid Bapak yang ingin mengikuti TKA. Dan TKA ini bukan UN bayangan Pak. Baik, semoga tercerahkan ya Pak Agus. Ya, Jadi terima kasih. bagaimana Bapak Kepala Sekolah ini mengoptimalkan aset based thinking-nya gitu ya. Jadi mengoptimalkan aset-asetnya baik itu jaringan dengan orang tua atau jaringan dengan partnership lainnya untuk mendukung anak-anak muridnya semua dapat ikut TKA. Seperti itu ya Pak ya. Jadi tetap kedepankan aset based thinking-nya. Baik, selanjutnya dari SMKS Andika Mebali. Halo? Iya, terima kasih Bu. Ya, silahkan Bapak langsung ke Iya. pertanyaannya. Bapak bisa buka kamera Pak, karena layarnya ini eksavator. Bapak mungkin sedang ya, di maaf. mana gitu. Ya Bu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada sore ini. Maaf Bu, kebetulan di sini lagi cuaca panas, jadi pakai kaos oblong Bu ya. Mohon maaf. Iya. Bu, kami dari SMK swasta di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan Bu ya. Kebetulan kami dari SMK, di mana siswa kami yang kelas 12 itu sebagian melaksanakan prakerin Bu di industri. Nah, ini gimana Bu teknisnya nanti yang dapat kami lakukan untuk supaya secara maksimal siswa kami dapat mengikuti program ini Bu. Kemudian yang kedua, apakah TKA ini berpengaruh juga nanti pada saat adanya seleksi di perusahaan-perusahaan swasta atau di BUMN Bu ya, terhadap siswa kami dari hasil TKA, apakah itu berlaku juga nanti di perusahaan-perusahaan swasta nasional yang bonafide ya, sesuai dengan kompetensi keahlian yang ada di sekolah kami. Kemudian yang ketiga, apakah ini juga TKA berpengaruh terhadap penilaian rapor pendidikan di setiap sekolah? Salah satu aja Bu yang dapat kami tanyakan pada kesempatan ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Rahmat Siregar. Tapi di Tanah Toraja gitu ya Pak, dari Medan ke Toraja berarti ya Pak ya. Wow, menyeberangi beberapa pulau gitu ya Pak. Lumayan. Iya, izin Bu Bu Rahmawati, untuk sekolah swasta ini Bu Rahmawati, apakah yang ikut prakerin kalau misalnya jadwalnya barengan gitu ya dengan TKA, ini gimana solusinya? Kemudian apakah TKA ini bisa jadi nilai plus atau bisa dimasukkan ke CV gitu ya, ketika
adik-adik kita yang lulusan SMK ini mendaftar ke perusahaan baik itu swasta, BUMN atau perusahaan internasional. Kemudian apakah hasil TKA ini berpengaruh terhadap capaian rapot pendidikan nantinya untuk satuan pendidikan? Silakan Ibu. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi memang untuk SMK ini memang ada isu karena jadwalnya berbarengan dengan siswa PKL. Alhamdulillah Bapak Dirjen Vokasi, Dirjen Pendidikan Vokasi itu sudah membuat surat edaran untuk memintakan izin kepada mitra industri tempat murid-murid SMK ini magang untuk memberikan izin mereka mengikuti TKA. Nah, ini permasalahannya bagaimana kalau tempat magangnya ini jauh dari satuan pendidikan. Maka di sistem pendaftaran kami itu sudah memungkinkan murid menumpang mengikuti TKA di satuan pendidikan yang lokasinya paling dekat dengan tempat magangnya, Pak. Seperti itu. Iya. Dan itu sudah ada langkah-langkahnya. Kami sudah mensosialisasikannya juga melalui dinas provinsi maupun Kanwil Kemenak. Secara teknisnya, apa saja yang harus dilakukan operator sekolah ketika ingin menumpangkan siswa yang sedang PKL. Seperti itu, Pak. Tapi itu sangat memungkinkan. Nah, yang memang di luar kendali kami, itu ternyata ada beberapa juga guru terutama melalui aspirasi muridnya itu menyampaikan bahwa meskipun secara sistem bisa menumpang di sekolah lain, ada murid yang tidak percaya diri kalau harus sendirian ikut di sekolah lain. Jadi mungkin ada rasa psikologis lebih nyaman kalau ujiannya atau tesnya bareng-bareng dengan teman satu sekolahnya gitu ya. Tapi sebenarnya by system itu sudah disediakan bisa mengikuti TKA dari satuan pendidikan yang terdekat dengan tempat magangnya, tempat PKL-nya. Kemudian yang pertanyaan kedua, apakah bisa digunakan untuk seleksi ketika masuk ke perusahaan swasta seperti itu? Sampai saat ini kami belum ada kemitraan maupun belum ada koordinasi mengenai TKA ini pemanfaatannya di dunia swasta. Tetapi sangat memungkinkan apabila TKA pertama ini animo pendaftarnya besar, tinggi, yang mengikuti banyak, dan yang lebih penting lagi ini mengikutinya secara jujur dan berintegritas, kita bisa menghasilkan hasil yang dapat dipercaya dan kredibel, maka penggunanya sangat mungkin ini kami akan mendorong supaya bisa memudahkan beberapa perusahaan, terutama perusahaan-perusahaan besar begitu, untuk mengganti seleksi masuknya menjadi persyaratan akademis menggunakan nilai TKA. Dan itu sebenarnya juga terjadi ketika ujian nasional di tahun 2018-2019 ya. Ada beberapa perusahaan itu yang menggunakan syarat administrasinya adalah SHUN, Sertifikat Hasil Ujian Nasional. Tapi saat ini belum, Pak. Begitu juga untuk pemanfaatannya di rapor pendidikan. Untuk rapor pendidikan 2026, ini masih menggunakan hasil dari asesmen nasional. Baik itu literasi numerasi, survei lingkungan belajar maupun survei karakter. Tetapi ke depannya apakah memungkinkan TKA ini juga masuk sebagai bagian dari rapor pendidikan? Sangat memungkinkan, tetapi sampai saat ini AN yang dilaksanakan di tahun ini itulah yang akan menjadi dasar pengolahan rapor pendidikan yang akan terbit rencananya di triwulan pertama tahun 2026. Seperti itu. Oke, baik. Semoga tercerahkan ya Pak Rahmat Siregar. Bisa ada tambahan lagi Bu? Bisa tambah lagi Bu sedikit aja? Oke. Bentuk tes pada TKA ini Bu, apakah yang berbentuk ada juga yang non akademik seperti psikotes begitu atau tidak Bu ya? Itu aja Bu. Jenis soalnya berarti ya Pak ya? Tidak ada Pak, semuanya adalah soal yang mengukur capaian pembelajaran yang berdasarkan kurikulum. Seperti itu. Siap. Ya, siap. Oke, makasih Bu atas
jawabannya. Baik, terima kasih Bapak. Semoga Bapak bisa Sama-sama. memberikan informasi ke rekan sejawat ya Pak, Ya. kemudian ke murid-murid ya, untuk mensukseskan TKA. Baik, Ibu Rahmawati izin satu lagi ya Bu, dari SMKN 4 Surakarta, Bu Arinda. Silakan Bu Arinda. Selamat sore. Iya Ibu, sore. Silakan Ya. lanjut ke pertanyaannya Ya. ya Bu. Baik ya. Di sekolah kami banyak siswa kami itu dalam hal pemilihan mata pelajaran pilihan itu bingung karena mereka itu setelah lulus dari SMK ini akan melanjutkan ke perguruan tinggi. Contoh saja anak dari akuntansi, dia itu ingin melanjutkan ke perguruan tinggi untuk jurusan manajemen bisnis. Apakah dalam pemilihan mata pelajaran pilihan kedua TKA itu boleh memilih mata pelajaran selain yang ada di rapot? Contohnya ekonomi. Ekonomi itu di dalam rapot kami itu tidak ada. Apakah boleh memilih mata pelajaran ekonomi karena dia ingin melanjutkan ke manajemen bisnis pada saat dia nanti kuliah? Terima kasih. Baik, satu saja ya Bu. Singkat, Iya. padat, jelas. Silahkan Bu Rahmawati pencerahannya. Izin saya menjawab, boleh Ibu. Jadi memang untuk tahun 2025 ini kami ada keterbatasan menyediakan mata pelajaran pilihan untuk siswa SMK. Jadi untuk siswa SMK yang memang khasnya SMK itu ada satu mata pelajaran proyek produk kreatif dan kewirausahaan seperti itu ya. Tetapi kalau memang murid Bapak Ibu terutama yang di SMK ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, sangat boleh memilih mata pelajaran sesuai dengan prodi yang akan ditujunya. Tetapi kalau ingin masuk ke perguruan tingginya ini jalur seleksi nasional berdasarkan prestasi, tolong dipertimbangkan bahwa prodi yang dituju itu adalah sesuai dengan dasar-dasar program keahlian yang ditempuh sebelumnya. Jadi kalau dasar-dasar program keahlian yang ditempuh sebelumnya itu otomotif, kemudian ingin masuk ke perguruan tinggi prodinya farmasi, ini kan agak jauh begitu ya. Jadi meskipun nanti akan mengambil mata pelajaran pilihan di TKA-nya adalah kimia, sehingga menunjang farmasi ataupun biologi, dua-duanya itu menunjang di farmasi, tapi tolong diingat kembali bahwa selama ini pengalaman belajarnya itu di dasar-dasar program keahlian yang mana. Jadi meskipun secara prinsip sangat bisa, sangat boleh memilih mata pelajaran yang lain, mungkin juga kita perlu meyakinkan betul anak-anak ini minatnya sebenarnya di mana. Jangan sampai hanya sekedar diterima, tapi nanti begitu kuliah malah kesulitan sendiri gitu ya. Karena selama ini nggak pernah belajar itu, kemudian memaksakan di prodi yang sama sekali dia tidak pernah mempelajarinya, sangat jauh dari dasar program keahliannya, nanti malah terjebak. Sudah keburu masuk, mau keluar kok susah banget gitu ya. Gitu. Jadi itu perlu diajak berdiskusi sih Bu, meskipun itu sangat memungkinkan secara sistem, sangat bisa. Memang, mohon maaf Ibu, memang di dalam pelajaran akuntansi itu ada ekonomi, tapi tidak ada di dalam raport menyatakan bahwa itu pelajaran ekonomi. Gitu. Siap. Nah, hanya Boleh, Ibu. berbunyinya itu rapotnya itu dasar program keahlian gitu, Bu. J. Dasar program keahlian, tapi dasar program keahliannya akuntansi begitu ya Ibu ya. Artinya Iya, kan masih dasar serumpun dengan manajemen ekonomi, manajemen bisnis. Jadi sangat memungkinkan Ibu silahkan memilih mata pelajaran ekonomi. Begitu juga misalnya dasar program keahliannya teknik otomotif begitu, tidak ada mata pelajaran fisika, tapi boleh memilih mata pelajaran fisika. Jadi sangat boleh. Kalau misalkan dia itu jurusan perkantoran, milih sosiologi, gitu apakah diperkenankan, Bu? Sedangkan Memilih di sosiologi, iya, sedangkan dia tidak pernah mendapatkan pembelajaran sosiologi gitu, Bu. ingin masuknya prodi apa Bu? Ini
masuknya dia mau di prodi psikologi. Bisa memilih, tapi tentu saja pada akhirnya penerimaan mahasiswa baru ini kewenangannya adalah di masing-masing rektor ya. Tapi memang secara sistem ini memungkinkan. Ini kita memang harus kolaborasi nih Bapak Ibu Kepala Sekolah dan pengawas sekolah untuk menguatkan bimbingan konseling ya, memastikan anak-anak ini sebenarnya minatnya apa sih, maunya di mana begitu ya. Jangan, apakah dia betul-betul sudah mempelajari prodi tersebut, di dalamnya itu mata kuliahnya apa saja, karena kadang-kadang mata kuliahnya itu kelihatannya umum, tapi begitu kita melihat kalau nama prodinya kelihatannya umum, tapi kalau kita cermati nama mata kuliahnya per semester itu sangat-sangat spesifik, sangat-sangat berbau mata pelajaran tertentu. Nah, itu yang dikhawatirkan, meskipun diperbolehkan untuk memilih, tetapi nanti di dalamnya kemudian dia merasa kok salah jurusan ya. Seperti itu. Tapi boleh Ibu. Oh, berarti untuk mengikuti TKA ini anak tersebut tidak sia-sia ya Bu ya? Karena dia itu kan dari jurusan waktu SMK itu dari manajemen perkantoran, kemudian waktu memilih mapel TKA pilihan kedua itu sosiologi itu dia tidak sia-sia untuk mengikuti TKA tersebut ya. Bisa langsung saja, ini mohon maaf ya Bu Walma, saya jadi langsung jawab. Tidak sia-sia Bu, insya Allah tidak sia-sia. Diperkuat juga nilai untuk mata pelajaran wajibnya ya. Baik ya, terima kasih Bu atas informasinya. Selamat sore. Selamat sore, terima kasih Ibu, terima kasih sekali lagi Bu Rahmawati yang sudah sangat rigid, jelas dan sabar menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dari para peserta webinar ini. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Dari diskusi dan pertanyaan tadi, kita bisa menarik kesimpulan bahwa tes kemampuan akademik hadir untuk melengkapi evaluasi murid, memberikan data capaian akademik yang lebih objektif dan terstandar, dan tentu saja diharapkan mampu mendorong proses pembelajaran yang lebih baik dan berdampak positif bagi murid. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, tadi juga disampaikan oleh Bu Rahmawati, tidak akan ada yang sia-sia. Insya Allah jika niatnya baik, tidak akan ada yang sia-sia dan hasilnya pasti akan baik. Izin Ibu, mungkin ada closing statement dari Ibu terkait TKA ini? Terima kasih. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Prof. Tony, Kepala Beskap, tidak perlu cemas. Jangan menganggap ini seperti ujian nasional comeback begitu Bapak Ibu. Karena kalau kita bayangkan, tadi saya juga sudah memberikan contoh, selama ini ketika Bapak Ibu menggunakan rapot untuk menilai murid Bapak Ibu masing-masing, itu seperti mengukur kemampuan akademik murid kita dengan menggunakan jengkal Bapak Guru Ibu masing-masing begitu. Dan sekarang TKA ini kita ibaratkan seperti mistar, seperti penggaris dengan ukuran yang terstandar. Jadi insya Allah tidak ada yang sia-sia, semangat mengikuti TKA, lakukan dengan penuh kejujuran dan integritas, karena sebenarnya dengan hasil TKA yang valid, yang kredibel, yang berdasarkan hasil upaya yang maksimal tapi juga penuh dengan kejujuran, kita jadi tahu selama ini kita belajar capaian kita itu sudah sampai di mana. Apakah sudah sesuai dengan harapan kita atau masih adakah yang perlu kita perbaiki. Jadi ibaratnya TKA ini menjadi medical check up dari hasil pembelajaran murid-murid kita yang sudah belajar mungkin lebih dari 11 tahun Bapak Ibu ya. Seperti apa sih hasilnya ketika diukur dengan alat ukur yang kredibel dan objektif dari pemerintah. Semangat mendaftar, jangan sampai geruduk di akhir-akhir karena akan ditutup di tanggal 5 Oktober. Saat ini ada kesempatan yang ideal untuk Bapak Ibu menyelesaikan proses pendaftaran sehingga semua murid terfasilitasi mengetahui capaian akademiknya secara objektif,
untuk mengetahui potensi hasil belajarnya. Terima kasih Bu Alma. Baik, terima kasih kami sampaikan sebesar-besarnya kepada Ibu Rahmawati atas waktu dan ilmunya, serta kepada Bapak Ibu peserta yang sudah antusias mengikuti webinar ini. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita sampai di akhir acara diskusi ini. Jika ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Jika ada dari kami yang salah, mohon dimaafkan dari hati. Saya Walmahdimatur Rohmah, mohon undur diri. Semoga apa yang kita bahas hari ini membawa manfaat bagi dunia pendidikan kita. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya dan saya kembalikan acara kepada MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Alma. Baik, sahabat KSPS TK, usai sudah seluruh rangkaian kegiatan kita pada hari ini. Akhir kata kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu narasumber, Ibu Dr. Rahmawati, PLT Kepala Asesmen Pendidikan, dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada sahabat KSPS TK yang telah mengikuti acara hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan selama memandu acara pada hari ini. Mewakili tim yang bertugas, saya Karima Putri pamit undur diri dan sampai jumpa lagi pada webinar Direktorat KSPS TK berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om santi santi om. Salam kebajikan, rahayu. Sampai jumpa. Saya izin live, terima kasih banyak. Ibu, terima kasih. Baik Ibu, terima Mohon kasih. maaf ya, tadi saya sempat Ya. bolak-balik kelempar. Nggak apa-apa, Semoga Ibu. tidak mengurangi jumlah viewernya. Terima kasih, Siap, saya Ibu. izin. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped.